ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas tentang tasyrik. Apa saja yang seharusnya kita lakukan dan bagaimana kita menangkap makna dan pelajaran dari hari-hari tasyrik ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis dari Nusyaibah Al-Hudhali, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, man kana shaiman falyuftir. Barang siapa yang berpuasa, silahkan berbuka. Fa innaha ayyamu aklin wa syurbin. Karena hari-hari ini adalah hari makan dan minum. Hadis juga dikeluarkan oleh dalam Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari tasyrik adalah hari ke-11, 12 dan hari ke-13 dari bulan Zulhijjah. Jadi ini kelanjutan dari kita melaksanakan Idul Adha di hari ke-10. Kemudian kita lanjutkan dengan hari tasyrik 11, 12 dan 13. Kalau jamaah haji sudah berada di Mina pada hari itu untuk melaksanakan mabit di Mina, maka orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, mereka masih mendapatkan kesempatan untuk menyembelih hewan kurban, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diberikan waktu untuk menikmati makan dan minum dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa tentunya melanggar aturan, yaitu wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, wala tubadzir tabdzira, jangan sampai mubazir. Itu tentunya tetap dilarang. Tetapi hari-hari ini betul-betul kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan dan minum. Kemudian yang berpuasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berbuka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di hari-hari tasyrik ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita lakukan. Yang pertama adalah kita melakukan zikir muqayyad, yaitu takbir muqayyad, dilakukan setelah
salat wajib. Setiap kita selesai melaksanakan salat wajib, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan zikir muqayyad, yaitu takbir muqayyad. Dan ini merupakan sunnah dalam setiap akhir ibadah yang dilakukan. Umpamanya setelah kita melaksanakan sholat, kita diperintahkan untuk berzikir. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jika kalian telah selesai melaksanakan ibadah sholat, maka sebutlah Allah, zikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Pada saat kita selesai melaksanakan sholat Jumat, Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Jika sholat telah diselesaikan, maka bertebaranlah kalian ke muka bumi, wabtahu min fadlillah, cari karunia Allah, rezeki Allah, wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Nah, ini sunnah-sunnah yang selalu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari seperti ini, yang di penghujung dari berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Nah, di hari-hari tasyrik ini, untuk jamaah haji, ini adalah hari-hari terakhir mereka berjuang. Luar biasa kalau kita melaksanakan ibadah haji itu ya. Berangkat kita tanggal 8 ya. Kita ke Mina. Itu sudah pakai pakaian ihram dengan berbagai macam aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Memang betul-betul ujian ya, besar, dengan jumlah yang sangat banyak orang pada saat kita melaksanakan ibadah haji, dengan fasilitas yang sangat-sangat terbatas. Itu semua adalah ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berangkat lagi kita menuju Arafah, lalu wukuf pada tanggal 9-nya dengan berdesak-desakan jumlah manusia yang begitu banyak. Kadang-kadang dengan suasana panas yang cukup terik. Kemudian kita berangkat untuk mabit di Muzdalifah ya, dengan apa adanya di tanah lapang. Kemudian di tanggal 10-nya kita sampai ke Mina kembali untuk melempar jumroh. Nah, di situ setelah kita melaksanakan beberapa ibadah, baru kita boleh untuk tahallul. Nah, perjuangan-perjuangan seperti ini akhir dan ujungnya adalah hari tasyrik. Ya, perjuangannya itu tetap kita berada mabit di Mina yang melaksanakan ibadah haji, 11-nya tetap di Mina, 12-nya tetap di Mina, tapi di hari 12 siang kalau sudah selesai melontar jumroh, ada dibolehkan kita untuk lanjut ke Mekah. Kemudian yang ingin menetap sampai tanggal 13 juga adalah sangat baik kita untuk menyempurnakan ibadah mabit di Mina pada saat itu. Nah, ini ujung daripada amal. Kemudian bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, mereka menghatamkan atau mengakhiri takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan menyembelih hewan kurban. Setelah beramal soleh selama 10 hari di awal 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ditutup endingnya dengan menyembelih hewan kurban. Nah, dengan kita melaksanakan hal seperti itu, nanti kita lanjut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah setelah dilakukan ditutup dengan zikir atau ditutup dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita melihat
pandangan para ulama, maka kita sangat dianjurkan betul untuk melaksanakan takbir di hari-hari tasyrik ini, bukan sekedar takbir muqayyad setelah sholat sholat wajib 5 waktu itu, tidak, tapi sepanjang waktu masih kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir, menghatamkan, menutup tahun itu ya dengan kita melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita perlu untuk merenungkan ya, berbagai macam syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna-makna dari setiap ibadah yang kita lakukan ini. Ini menjadi sangat penting untuk selalu kita laksanakan. Bahkan ada sebagian ulama sampai mengatakan kalau lupa melaksanakan takbir muqayyad setiap selesai sholat itu harus diganti, diqadha, sampai seperti itu. Mereka menguatkan sekali zikir yang dilaksanakan atau dilakukan pada saat-saat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang kita ingin merenungkan, tadabbur sedikit, mempelajari, menangkap makna daripada apa hikmah daripada ayyamut tasyrik ini. Hari-hari tasyrik, hari makan, minum, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hari tasyrik ini adalah perpaduan antara nikmat hati dan nikmat badan. Jadi hari tasyrik ini perpaduan antara nikmat hati dengan nikmat badan. Nikmat badannya adalah kita diperintahkan untuk makan, minum, puasa stop dulu. Ya. Hari ini hari makan minum, puasa stop dulu. Kemudian nikmat hati kita diperintahkan untuk zikir dan syukur. Ya. Kita diperintahkan untuk zikir dan syukur. Jadi zikir dan syukur ini adalah mata rantai yang membuat kita bersyukur itu menjadi nggak pernah berhenti. Ya, dia mata rantai yang membuat syukur kita nggak pernah berhenti. Setiap kita mendapatkan nikmat baru, kita bersyukur, dan syukur itu sendiri adalah nikmat. Dan nikmat itu nanti kita syukuri lagi, terus begitu, sehingga kita menjadi orang-orang yang ahli syukur, insya Allah. Nah ini kita alhamdulillah di hari-hari tasyrik ini dapat 2 kenikmatan sekalian. Karena di antara yang paling nikmat dari hidup ini adalah saat kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir kepadanya. Karena alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir itulah hati itu akan tenang. Ketenangan hakiki itu ada pada zikir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, nah ini ajaran Islam yang komprehensif, kemudian mengedepankan keseimbangan antara kehidupan dunia akhirat, antara kehidupan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan alam dunia, yaitu nikmat badan, itu dipadukan di hari-hari tasyrik ini. Nah, ini ajaran Islam yang bisa kita tangkap bahwa ada keseimbangan antara kehidupan dunia untuk menghidupkan badan, menyehatkan badan dengan makan dan minum yang halal, kemudian yang berkualitas, lalu kita hidupkan juga dengan syukur, dan kita hidupkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetapi makan minum dalam pendekatan Islam itu bukan untuk berpesta-pesta, tidak. Tapi dalam rangka untuk
memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini supaya menguatkan kita untuk melakukan ketaatan kembali. Nah, ini yang harus kita perhatikan betul daripada perintah ini, bahwa bukan pesta yang kita mesti jadi suka-suka, tidak, tapi dalam rangka untuk menguatkan kita kembali melaksanakan ketaatan dengan tubuh kita yang sudah diberikan makanan sehingga tubuh kita menjadi kuat untuk beribadah. Nah, ini yang penting karena para ulama kita bilang, seperti Al-Hafidz Ibnu Rajab bilang mengomentari pesan Nabi SAW, innaha ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi azza wa jal isyarah ila annal akla fi ayyamil a'yad wasyurbu innama yusta'an bihi ala zikrillah wa ta'atihi. Jadi ini isyarat dari hadis, hari makan, minum, zikir, ini isyarat bahwa ini dalam rangka untuk membantu kita agar kita menjadi kuat untuk berzikir kepada Allah dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terutama kita renungkan, kita itu diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Ya. Nah, ini adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kenapa? Ini makhluk itu betul-betul ditundukkan oleh Allah agar dia itu mau untuk disembelih dan bisa disembelih oleh manusia. Kemudian manusia bisa menikmatinya. Ini makhluk yang tak pernah berbuat maksiat kepada Allah, taat dengan perintah Allah. Allah perintahkan dia untuk tunduk buat kehidupan manusia. Oleh sebab itu, makhluk yang taat dengan perintah Allah ini, nah seharusnya kita yang telah dipilihkan oleh Allah, ini binatang-binatangnya untuk kalian sembelih. Dipilihkan oleh Allah, bahimatul an'am. Ada onta, ada sapi, ada kambing atau kibas, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makhluk-makhluk yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalian manfaatkan. Nah, coba bayangkan kalau Allah sudah pilihkan binatang-binatangnya, Allah sudah tundukkan dia untuk disembelih, dia mau untuk disembelih, dia taat dengan perintah Allah. Si manusia yang memakannya lalu tidak bisa menggunakan nikmat itu untuk menaati perintah Allah, nah itu namanya salah kaprah, tidak paham dengan maksud dan tujuan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama, apalagi sampai ada orang memakan hewan kurban yang tujuannya untuk menaati perintah Allah, ternyata berbuat maksiat dengan makanan yang dia makan. Nah, ini sudah parah lagi, sudah jauh panggang dari api. Dari tujuan sebenarnya sudah nggak tepat. Nah, oleh sebab itulah kita perlu sekali untuk memahami makna daripada kita kenapa diperintahkan untuk memakan hewan kurban ini. Kemudian renungan lain yang perlu untuk kita juga tangkap daripada hari-hari tasyrik ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah pelajaran larangan untuk berpuasa di hari-hari tasyrik setelah kita melaksanakan amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Larangan ini untuk berpuasa, perintah untuk menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini
perlu menjadi renungan kita bersama. Ya. Untuk orang yang melaksanakan ibadah haji, ya, renungannya adalah haji itu safar dari berbagai macam penjuru. Ya, haji itu safar. Kemudian haji juga berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berbagai macam juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berbagai macam larangan Allah Subhanahu wa taala, ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Setelah semua kaum muslimin menaati perintah tersebut, ya, selesai semua, sampailah mereka ke Muna atau ke Mina. Nah, Muna Mina ini kan salah satu tujuan, cita-cita, ya, kita untuk mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan nanti kalian bertahallul setelah melaksanakan perintah ini. Itu bagian atau bagi orang yang telah melaksanakan ibadah haji, selesai semua pekerjaannya. Begitu juga dengan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Jadi kita ini 10 hari pertama berjuang dengan berbagai macam ibadah. Habis itu jangan kalian puasa dulu, nikmati ini nikmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kenikmatan menikmati hewan kurban yang telah disyariatkan oleh Islam. Nah, kalau kita mau mengambil pelajaran dari syariat ini, ya, bisa kita ambil seperti ini. Dunia ini adalah hari ihramnya orang-orang mukmin dari yang diharamkan. Jadi dunia ini kayak ihram, ya. Ada larangan-larangan, gak boleh ini, seperti orang yang melaksanakan ihram. Ketika dia sudah pasang kain ihram, dia berniat untuk melaksanakan, ya, haji atau umroh, maka ada aturan-aturan yang telah mengikat dia. Nah, dunia ini kayak ihramnya orang-orang mukmin. Dia sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang, takut sekali untuk melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji, umroh itu simulasi kecil dari kehidupan panjang. Ya. Dan pada saat itu orang takut sekali untuk sekedar mencabut rambut saja, mereka ketakutan, takut untuk melanggar perintah Allah. Luar biasa. Itu simulasi daripada kehidupan dunia. Ya, dalam perjalanan ada aturan yang harus ditaati. Nah, barang siapa yang sabar dengan ihram, ya dilarang, aturan-aturan itu disabar selama perjalanan sampai akhir hayat, maka dia akan menikmati Muna. Dia akan menikmati apa yang dia cita-citakan. Dia akan menikmatinya itu. Dibolehkan makan dan minum serta zikir kepada Allah, melihat wajah Allah, dan dia akan mendapatkan jamuan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya, itu hal-hal yang bisa kita tangkap daripada, insyaallah, orang yang melaksanakan haji, ada aturan yang harus diikuti, boleh enggak bolehnya, sampai akhirnya mereka bisa tamattu. Mereka bisa menikmati kembali hal-hal yang tadinya dilarang oleh Allah. Mereka ketika itu betul-betul merasakan kebahagiaan setelah bisa tahallul itu. Ya, setelah mereka tahallul itu luar biasa bahagianya. Tapi bagi yang berangkat ke sana tidak ikut aturan ibadah haji, itu pasti akan menyesal. Suruh wukuf, nggak wukuf umpamanya. Dilarang ini dilakukan, banyak masalah dengan ibadahnya. Pasti dia tidak akan bisa menikmati ibadah hajinya. Tapi yang taat dari sejak hari tarwiyah sampai akhir, mereka melempar jumrah Aqabah, kemudian mereka tawaf ifadah, sebagainya, itu selesai
kemudian tahallul, nikmatnya luar biasa. Begitu juga dengan dunia. Dunia ini nggak panjang waktunya, ada aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ya, ada larangan 1, 2, 3, 4. Yang sabar untuk tidak melanggar larangan itu nanti akan mendapatkan jamuan istimewa oleh Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di surga. Begitu juga dengan hari-hari tasyrik ini. 10 hari laksanakan ibadah sebaik-baiknya. Orang yang betul-betul bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah ketika dia menyembelih hewan kurban, dia makan minum, betul-betul merasakan nikmat dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diantara yang bisa kita tangkap ya dari ibadah di hari-hari tasyrik, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan kepada kita nikmat-nikmatnya. Silakan, setelah kalian aku larang, sekarang nikmati. Nanti ini adalah maksud utama nanti untuk kita ambil pelajaran setelah untuk kehidupan kita di dunia yang panjang, yang lumayan panjang ini. Kemudian terakhir yang bisa kita renungkan, ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hidup di dunia itu hanya ada 2 kemungkinan. Kita memilih untuk menjadi ahli ibadah, taat kepada Allah, atau na'udzubillah ada yang memilih jalan kemaksiatan. Ya, itu hanya 2. Itu pilihan. Tapi antara ahli ibadah dengan ahli maksiat sama-sama akan mati. Ya. Semuanya akan mati ketika ajalnya telah tiba. Nggak bisa ditunda-tunda lagi, siapapun dia. Lalu perbedaannya, ahli ibadah akan melupakan seluruh rasa capek, penat, beramal soleh, dan sabar dalam ketaatan. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan nikmat besar dari Allah. Semua rasa capeknya itu hilang, nggak lagi sama sekali mereka rasakan. Nah, kita perlu jangan sampai menjadi minimalis hidup di dunia ini. Ibadah taat itu hanya sekedarnya, di pinggiran, tidak. Kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Ya, kita capek, tapi ketika mendapatkan nikmat dari Allah, hilang semua itu capek. Tapi ahli maksiat, sepertinya mereka berpoya-poya, bersenang-senang, seolah-olah mereka bebas melaksanakan berbagai macam keinginan hawa nafsu mereka. Ya, tetapi ketika melihat siksa, semua rasa senang dunia itu habis, nggak pernah mereka nikmati sama sekali ketika melihat siksa yang begitu pahit dan azab sepanjang masa itu. Sebab itu ini pelajaran hari tasyrik, hari senang-senang. Kapan kita bisa bersenang-senang di hari tasyrik? Ketika kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. 10 hari pertama kita isi dengan hari-hari terbaik sampai dengan puncaknya di hari ke-10 bulan Zulhijjah dengan menyembelih hewan kurban, sehingga kita bisa menikmati hari-hari makan dan minum dengan senikmat mungkin, karena kita menikmati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah selesai dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan dunia, mudah-mudahan dengan hari tasyrik ini, dengan ibadah haji ini kita ambil pelajaran menjadi orang-orang yang bisa bersabar hidup di dunia untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah, bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mudah-mudahan dengan sabar kita itu dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, kemudian sabar dalam ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ketika kita dipanggil oleh Allah melihat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua jerih payah kita, capek penat kita di dunia hilang dan kita tinggal menikmatinya.
Tapi ahli maksiat, na'udzubillah, habis semua ya kenikmatannya, yang tinggal adalah derita sepanjang masa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi ahli ibadah. Ya, di saat kita diperintahkan untuk beribadah, kita menikmati ibadah yang diperintahkan oleh Allah, kita sabar melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di saat kita diperintahkan untuk bersenang-senang, kita diperintahkan untuk makan dan minum, kita nikmati, karena itu juga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalani hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Silahkan kita berkreasi dengan keluarga, makan, minum dengan teman-teman, tapi dalam rangka untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, bukan hanya sekedar makan dan minum, tapi kencangkan juga zikir kepada Allah, karena kita sedang menutup tahun ini, ya, hari-hari ibadah sepanjang tahun dengan kita melaksanakan ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan dengan kita menutup dengan kebaikan-kebaikan, kita closing dengan zikir kepada Allah, kita menjadi ahli zikir, orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.